Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya para pelajar, para mahasiswa yang ingin belajar bahasa Saluan, melalui kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang bahasa Saluan dilihat dari struktur kata dan kalimat. Bahasa Saluan adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Yang penting kita paham struktur bahasa Saluan, pasti kita akan mudah berbahasa Saluan dan lancar berbahasa Saluan. Bahasa Saluan dalam struktur bahasanya, dia mengenal juga kata-kata imbuhan, kata sambung, kata majemuk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam tata bahasa Saluan, pada kesempatan ini dan melalui channel ini, saya akan memaparkan secara rinci tata bahasa Saluan, mulai dari imbuhan, kata sambung, kata majemuk, dan sebagainya. Sehingga di akhir pelajaran nanti, anak-anakku nanti akan pasti berbahasa Saluan. Siapa yang mencintai daerahnya, dia harus mencintai bahasa daerahnya. Kalau cinta Kabupaten Banggai, maka harus cinta dengan bahasa Saluan. Pelajaran pertama pada kali ini, kita belajar yang pertama kata imbuhan atau prefiks dalam bahasa Indonesia. Imbuhan dalam bahasa Indonesia adalah penambahan suatu bentuk kata. Imbuhan itu bisa terdapat di awal yang disebut awalan, di akhir disebut akhiran, di tengah disebut sisipan, atau biasa juga ada di awal dan ada di akhir, bercampur. Dalam bahasa Saluan juga seperti itu, ada imbuhan dalam bahasa Saluan. Imbuhan dalam bahasa Indonesia seperti kata ke, pe, ber, di, atau ter, dan lain-lain. Maka dalam bahasa Saluan juga dikenal awalan seperti itu. Misalnya awalan yang menunjukkan tempat atau menunjukkan tempat tujuan, ke. Dalam bahasa Saluan itu ke itu adalah i. Misalnya, saya ada di rumah. Aku, ayah, i bonua. Jadi bonua itu rumah atau laigan. Sambung, aku, ayah, i bonua. Saya ada di rumah. Ada juga dalam dialek Luok biasa disebut aku i bonua. Aku i laigan. Kalau dialek dalam bahasa Saluan lainnya menyebut aku ayah i bonua. Saya ada di kantor, atau saya pergi ke kantor. Aku mamba i kantor. Saya pergi ke kantor. Aku mamba i kantor. Aku mambai bondoi. Saya pergi ke kebun. Jadi bondoi itu kebun, maka ke kebun i bondoi. Aku mambai laigan. Saya pergi ke rumah. Saya pergi ke rumah. I laigan.
Jadi kata i itu menunjukkan tempat tujuan kita ke mana. Jadi kalau kita sudah menghafal kata-kata saluan kemudian kita menyambung, maka pasti kita akan fasih berbahasa saluan. Jadi dalam kata dasarnya rumah ditambah i bonua i. Kata imbuhan i juga biasa digunakan untuk menunjukkan kata tempat. Misalnya gogos isuo, gogos ada di kamar. Gogos kijo isuo, gogos di situ di kamar. Kalau dalam bahasa Indonesia, gogos ada di kamar. Bahasa saluan gogos kijo isuo. Kacamata ada di motor. Kacamata tina i motor. Atau kacamata kijo i motor. Jadi kata i menyambung. Sandal tina i popasan. Sandal ada di halaman. I popasan. Unjangon tina i polu. Masakan ada di dapur. Jadi kalimat atau kata depan i ini menjadi kata sambung yang menunjukkan tempat. Kemudian imbuhan ini juga biasa dipakai untuk menunjukkan si. Itatu nambah nongala ampalam. Itatu si tatu pergi mengambil mangga. I udu nanongunjang pae, atau si udu yang memasak nasi. Jadi dia menunjukkan yang melakukan si. Bahasa Indonesia. Bahasa saluan juga bisa i. Mungkin itu yang perlu kita maknai pada sesi pertama ini. Nanti berikutnya kita akan membahas lagi imbuhan sampai kemudian kita fasih dan lancar berbahasa saluan. Terus ikuti channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Masih tetap dalam bahasa saluan, bahasa kebanggaan Kabupaten Banggai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.